Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana Dwi Rahayu dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang mind map saya, yaitu di bab 3 tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail di bagian yang B, yaitu tentang permasalahan sosial akibat dari perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan oleh globalisasi. Yang pertama yaitu membahas tentang masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Masalah ketimpangan sosial di masyarakat ini tuh sangat erat hubungannya dengan stratifikasi sosial. Menurut Walter Roth yang mengisahkan di dalam bukunya pada tanggal 14 April 1942 tentang kapal Titanic yang menabrak gunung es, jumlah korban yang dapat diselamatkan yaitu sekitar 2.300 orang. Nah, dari korban tersebut itu yang dapat diselamatkan lebih banyak itu di kelas 1 yaitu sekitar 60%. Lalu kelas 2-nya itu sekitar 30% dan yang kelas 3-nya itu sekitar 23%. Nah, dari sini itu yang di kelas 1 itu sudah mengetahui informasinya terlebih dahulu dan juga mendapatkan sekoci terlebih dahulu. Jadi yang kelas 1-nya itu dia itu lebih banyak terselamatkan karena sudah mengetahui informasinya terlebih dahulu dan sudah mendapatkan alat pengamannya. Nah, dari sini itu dapat kita simpulkan bahwa masalah ketimpangan sosial itu erat hubungannya dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri itu merupakan penggolongan masyarakat melalui kelas-kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Yang kedua yaitu ada tentang faktor-faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah suatu pelapisan atau pengelompokan suatu masyarakat yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Jadi di sini itu kayak suatu penggolongan gitulah, antara ada yang di kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Nah, sistem stratifikasi sosial ini yang sangat berpengaruh dalam ketimpangan sosial di masyarakat, yaitu sistem stratifikasi sosial tertutup. Karena sistem stratifikasi ini itu menghalangi atau tidak ada aksesnya strata bawah itu untuk naik ke strata atas. Nah, sistem yang menganut sistem stratifikasi sosial tertutup ini yaitu sistem kasta. Nah, sistem kasta ini tuh ada beberapa golongan. Nah, yang strata bawah sendiri, kasta bawah sendiri tidak bisa naik ke kasta yang lebih tinggi karena di sini tuh sistem stratifikasinya tertutup. Nah, dengan begitu kasta yang tinggi itu akan bisa semena-mena gitu loh dengan kasta yang rendah. Nah, dari sini itu sudah dapat diketahui kan bahwa ketimpangan itu sangat erat hubungannya dengan stratifikasi sosial dan merupakan faktor yang dapat melatar belakangi ketimpangan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu ada sikap prejudis. Sikap prejudis atau prasangka terhadap kebiasaan kelompok tertentu atau atribut kelompok tertentu. Nah, maksudnya di sini itu kita itu mengkategorikan suatu kelompok itu berdasarkan suka atau tidak sukanya secara subjektif. Seperti contohnya ketika kita melihat seseorang yang berpakaian lusuh, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah orang miskin, padahal belum tentu. Lalu yang kedua yaitu kalau kita melihat orang miskin, kita menganggap bahwa orang itu bodoh. Yang kedua yaitu ada diskriminasi. Mengapa diskriminasi ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat? Karena pada hakikatnya diskriminasi adalah sikap yang membedakan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya berdasarkan tentang kepentingan tertentu. Seperti contohnya kita akan menjauhi orang yang berasal dari luar suku Jawa, apalagi dari Papua. Selanjutnya ada akibat dari ketimpangan sosial. Nah, yang pertama itu ada kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu sikap yang buruk yang berdampak negatif terhadap korban dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, penyebab dari kriminalitas ini tuh diungkapkan secara dua teori dari dua tokoh. Yang pertama yaitu Edwin tentang teori asosiasi. Nah, teori asosiasi ini tuh mengungkapkan tentang kriminalitas sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai yang dikeluarkan dari satu kelompok yang berbenturan dengan kelompok yang lebih kuat. Kedua yaitu teori ketegangan yang diungkapkan oleh Merton. Maksudnya teori ketegangan di sini itu mengungkapkan hasil kriminalitas yang didasarkan dari berbedanya tujuan dan cara memperolehnya. Maksudnya di sini itu kayak misalnya seseorang yang mau menjadi kaya, tetapi cara yang digunakan untuk menjadi kaya itu salah, seperti melakukan korupsi, penggelapan uang, lalu arisan-arisan bodong seperti itu.
Lalu selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari kriminal. Bentuk-bentuk kriminal itu ada dua. Yang pertama yaitu kejahatan kera biru dan juga kejahatan kera putih. Yang pertama kejahatan kera biru itu tuh maksudnya suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara konvensional seperti pencurian motor, pencurian ayam, pencurian sendal, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang kejahatan kera putih. Maksudnya kejahatan kera putih ini tuh dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi. Seperti kayak ada yang di badan-badan pemerintah seperti itu. Itu kayak contohnya seseorang yang melakukan korupsi dana bansos, di situ penggelapan uang, suap menyuap seperti itu termasuk dalam golongan kejahatan kera putih. Selanjutnya ada melemahnya jiwa kewirausahaan. Melemahnya jiwa kewirausahaan ini tuh karena adanya si kaya dan si miskin yang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Nah ya, si kaya ini tuh sudah memiliki modal, habis itu komponen-komponen pendukungnya yang lain itu dia sudah punya, sedangkan si miskin ini tidak. Si miskin saja sudah tidak punya modal, habis itu sudah tidak punya kreativitas untuk mengembangkan usahanya, seperti itu. Lalu selain adanya si kaya dan si miskin, ada juga tentang seseorang yang sudah memiliki usaha kecil-kecilan itu biasanya dianggap remeh oleh masyarakat, karena masyarakat itu biasanya menentukan kesuksesan seseorang itu berdasarkan dari material, atau kayak misalnya orang-orang zaman dahulu itu orang yang sukses itu merupakan pegawai negeri, terus habis itu tentara, polisi, seperti itu. Nah itu yang dapat melemahkan jiwa kewirausahaan seseorang. Selanjutnya yaitu ada monopoli. Monopoli ini itu berasal dari bahasa Latin yaitu monos dan polein. Monos itu artinya sendiri, polein itu artinya menjual. Nah dari sini itu secara bahasa monopoli adalah menjual sendiri. Kalau secara bahasa monopoli adalah suatu penguasaan dari satu perusahaan untuk menguasai penawaran di pasar kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam standar minimum dalam kategori minuman dan non-minuman. Ciri-ciri dari kemiskinan sendiri, yang pertama yaitu tidak memiliki aset modal sendiri. Yang kedua yaitu tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi sendiri dengan kekuatan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu tingkat pendidikan rendah. Rata-rata banyak orang yang tidak lulus SD karena harus membantu orang tuanya untuk mendapatkan uang. Lalu yang keempat yaitu banyak yang tinggal di desa sebagai pekerja bebas. Lalu yang kelima, banyak juga yang tinggal di kota tetapi tidak memiliki suatu kreativitas atau soft skill yang mumpuni. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama yaitu kemiskinan secara alamiah atau kultural. Nah, kemiskinan secara alamiah ini tuh kemiskinan yang disebabkan karena seseorang tersebut itu memiliki sifat yang boros, malas, hedon, dan konsumtif. Seperti misalnya seseorang itu memiliki baju, tas, sepatu yang tidak dipakai berbulan-bulan dari awal dia beli. Nah, itu merupakan sikap konsumtif dan boros. Lalu yang kedua yaitu kemiskinan secara struktural. Kemiskinan secara struktural ini tuh disebabkan karena faktor-faktor manusia. Seperti misalnya yang pertama yaitu dana yang diberikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk dana sosial dibantu kepada rakyat-rakyat miskin. Nah, dana tersebut itu dikorupsi oleh salah satu pemerintah daerah. Nah, dari situ itu dapat menyebabkan kemiskinan. Di sini kemiskinan itu tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat, ternyata kemiskinan juga memiliki manfaat. Menurut Davis dalam teorinya tentang fungsionalis dan stratifikasi, kemiskinan itu memiliki manfaat dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini kemiskinan itu dapat memiliki manfaat menyediakan tenaga kerja dalam profesi tertentu. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan dana sosial. Selanjutnya ada di bidang sosial, yaitu yang pertama adanya munculnya sikap altruisme atau kebaikan secara spontan dan juga menimbulkan bentukan badan amal. Lalu yang ketiga yaitu kultural, dapat menyebabkan suatu inspirasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah.
Jadi kemiskinan di sini itu disebabkan karena ketidakmerataannya sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga disebabkan karena si miskin itu tidak memiliki suatu soft skill yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki hidupnya. Akibat ketimpangan sosial yang lainnya yaitu adanya kemerosotan moral. Nah, kemerosotan moral ini itu suatu penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti norma-norma yang ada. Nah, kemerosotan moral ini itu dipicu oleh sikap individualis dan materialistis. Nah, bagi si golongan atas, kemerosotan moralnya itu berupa suatu sikap yang tidak peduli terhadap golongan bawah. Dan juga biasanya golongan atas itu bisa bersikap semena-mena terhadap golongan bawah karena golongan atas merasa dia itu memiliki uang, kekuasaan, jabatan yang tinggi, maka dia itu merasa bahwa uang dan kekuasaannya itu adalah segala-galanya. Nah, dari situ dia itu menunjukkan sikap individualis ya, yang artinya tidak peduli terhadap sesamanya. Lalu yang kedua yaitu materialistis, karena dia itu menganggap bahwa kekuasaan dan uang adalah segala-galanya di atas apapun itu. Akibat ketimpangan sosial selanjutnya yaitu adanya pencemaran lingkungan. Maksudnya pencemaran lingkungan di sini itu rusaknya tata lingkungan yang disebabkan karena ulah manusia. Seperti contohnya penggundulan hutan yang dilakukan oleh si kaya dan si miskin. Nah, kalau untuk si miskin itu melakukan perambahan hutan itu dikarenakan dia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan supaya dia itu tetap bisa bertahan hidup. Kalau untuk si kaya, dia itu merambah hutan karena demi untuk keserakaannya agar bisa menguasai sumber daya yang ada. Nah, di subbab yang terakhir yaitu ada upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu melalui kebijakan pemerintah, seperti salah satunya di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang pertama yaitu di pasal 9 ayat 1 yang mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya. Lalu selanjutnya yaitu di pasal 11 yaitu yang mengungkapkan setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tetap bisa bertumbuh dan berkembang secara layak. Lalu upaya selanjutnya itu yang dilakukan oleh Bank Dunia. Upaya-upayanya tersebut yang pertama yaitu investasi pada jaring pengaman untuk melindungi suatu ekonomi yang rentan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan atau menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak dan juga lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan akses fasilitas. Yang keempat yaitu membentuk suatu jaminan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan sosial yang ada. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat yang selanjutnya yaitu melalui buku perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan manfaat. Maksudnya di sini itu pemerintah dalam mengambil program harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Pemerintah di sini itu hanya berperan sebagai stakeholder yang mengembangkan program yang melibatkan partisipasi masyarakat yang miskin. Dengan begitu, keberhasilan dari program tersebut tidak hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga membawa suatu keadilan bagi masyarakat miskin atas partisipasinya. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu peningkatan akses dan juga pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Maksudnya di sini itu semakin baiknya pelayanan kesehatan dan juga pendidikan yang ada di masyarakat, maka akan membentuk sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan juga lebih produktif dan juga lebih cerdas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas gizi dan juga peningkatan pelayanan jaminan sosial. Nah, selanjutnya untuk pendidikannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga memberikan akses untuk ke sekolah itu yang lebih baik lagi dan juga dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.
selanjutnya yaitu pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk pengentasan kemiskinan ini tuh dapat dimulai dari yang bersifat melindungi masyarakat miskin, lalu preventif yang diambil aturan dari pemerintah yang memihak masyarakat miskin. Lalu untuk pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri itu harus bekerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan juga masyarakat. Nah, untuk pemerintah pusat itu berperan sebagai melakukan penganggaran penanggulangan kemiskinan. Untuk pemerintah daerah itu menganalisis akar kemiskinan, dan untuk BUMN, swasta dan masyarakat itu melakukan sinkronisasi antara program-program yang telah dilakukan untuk dapat diterapkan pada kantong-kantong kemiskinan yang ada di masyarakat. Nah, dengan begitu program pembangunan ekonomi di Indonesia akan dapat berjalan secara maksimal dan juga dapat mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat.